Hola besinya kata Ani. Pasca resmi ditahan, Fadel Bajide emang rutin mendapat kunjungan dari keluarganya. Selain untuk mengobati rasa rindu terhadap Fadel yang biasanya selalu bersama dengan mereka, juga untuk mensupport mental Fadel karena harus terpisah dengan mereka dan mesti menjalani proses hukumnya. Nah Besti, tapi ada yang beda nih dari kedatangan ayah Fadel, yaitu Umar Bajide dan kedua kakaknya Bintang dan Martin Bajide. Kalau biasanya datang untuk bertemu dan bawain makanan kesukaan Fadel, baru-baru ini keluarga Fadel justru membawa kelengkapan berkas untuk diserahkan ke Polres Jakarta Selatan Besti, dan diharapkan bisa menerangi kasus Fadel dan membebaskan Fadel yang disebut telah banyak diintimidasi, diduga dianggap makan uang loli untuk renovasi rumah. Om, apa kabar? Sehat Om? Sehat. Kalian semua sehat ya? Alhamdulillah. Kita tenang hari ini. Untuk mengumpulkan berkas kekurangan yang kemarin saya terakhir tuh jadi saksi. Jadi data-datanya baru dikumpulin sekarang itu. Terus ini endorsean atau apa kan itu saya yang tahu kan. Jadi yang masuk berapa kan endorse juga yang mungkin pernah kerja sama Loli juga bisa mungkin cerita kan. Jadi berarti emang dimanage sama pihak abang ya bang ya? Jadi abang Bukan memanage ya, kalau memanage kan saya mengambil alih semua ya. Okay. Saya cuma mengarahkan. Jadi yang memanage sendiri ya Loli, datanya, uangnya juga memanage dia. Saya hanya dititipkan gitu. Mengarahkan apa perjanjian apa nih lu mesti kayak gini, ngajarin lah gitu, ngajarin sharing tentang apa, tentang endorse gimana perjanjiannya, mesti berapa lama, jangka waktunya seberapa, uploadnya kayak gimana gitu. Jadi sistemnya kita kasih tahu dari kamar. Iya, itu pun juga nggak sering. Ya paling bisa dihitung nggak sampai 6-7 kali loh. Iya. Paling itu juga ya maksudnya nggak besar lah dananya gitu. Jadi kan awalnya kan bilang 400, sekarang 800. Ya terus aja sampai berapa miliar gitu, ya terserah dari pihak mereka, nggak apa-apa. Ada semua datanya lengkap, imutasinya juga lengkap, yang keluar masuk lengkap. Jadinya ya dari Lolinya juga tentang pengeluarannya Loli juga semua Loli juga nyatet kan, apalagi dia kan pinter kan, kan dia kan dari luar kan, sekolah juga di luar kan, nggak mungkin masa detail lah, pasti detail ya, detail tahu. uangnya dia ya dia yang tahu gitu. Oke, berarti omongan orang terkait dengan itu rumahnya renovasi hasil dari uangnya itu bohong ya bang ya? Memang arahnya seperti itu, penggiringannya seperti itu, cuma ya udah Pas kebenaran kita lagi renovasi. iya. Jadi bersamaan jadi Pak ya. Bersamaan, Gitu, jadi ya. di situ ya masuklah kotak-kotak ininya Iya. masuk begitu. Jadi si Fadel ini benar-benar diintimidasi, bener dibikin malu Sama. gitu. Nah Besti, membawa beberapa lembar bukti ke Polres Jakarta Selatan, keluarga Fadel gak mempermasalahkan tidak didampingi Rasman sebagai kuasa hukum karena dianggap sedang repot, dan keluarga mau lebih fokus membantu Fadel katanya. Bawa berapa bukti teman dong? Mungkin ada beberapa lembar ya, sama beberapa bukti ya, ada sekitar 6 atau sampai 10 lembar loh. Kan lagi sibuk, jadi sementara kita aja deh yang ngurus nih, jadi gitu. Kita handle dulu lah Kita sendiri. handle. Jadi nggak bisa dibuka, ya jadi kita bukan rahasia atau emang khususnya penyidikan ini kan kita mau menyerahin. Ya untuk proses ini biar terang lah, biar tahu. Siap, Dan terang, kan gitu. dari penyidik juga kan maksudnya masih membuka ya kan, apa aja nih Peluang-peluang gitu, peluangnya. upaya-upaya Upaya. masih ditelusuri nih kasus ini kan kayak gitu. Ya, Siap Bang, terakhir. Seberapa yakin sih Bang apa? izin untuk 100% lah. Ya untuk Nggak usah adil serius ya. Wah, emang besar banget ya Besti support dari keluarganya Fadel. Anyway Besti, dari segala upaya yang dilakukan keluarga Fadel, tentunya selain bentuk support juga karena kerinduan keluarga terhadap kehadiran Fadel yang kini gak sama mereka dulu lantaran harus menjalani proses hukum. Nah, kerinduan keluarga bahkan disebut Pak Umar hingga membuatnya berat nih setiap melihat kamar Fadel. Terlebih Fadel yang merupakan anak rumahan ini lebih sering berada di rumah bersama keluarga. Jadi ketidakhadiran Fadel juga masih membuat sang ibu, yaitu Titin Bajide, masih mengalami drop hingga membuat Martin harus juga nih bisa menjaga mental sang ibu dengan menguatkan agar bisa bertemu Fadel hari Selasa depan. Apa Fadel biar bisa ngerasain sama-sama. emang apaan sih yang Dari kacang Kan kan. kaca gitu, sama kentang Mustafa kan dia suka senang banget. Ya paling ngeliat kamarnya, ngeliat itunya, bantalnya, suka-suka biasanya kan dia udah
kadang-kadang saya lempar bantal begitu, itulah. Jadi saya suka nggak mau ke atas lihat kamarnya dia. Saya udahlah, saya ini biasanya kita ngumpul tuh sampai pagi ngobrol, nanti dia konten-konten itu Kan ya karena saya juga ini kan, maksudnya kangennya kan, karena kan kita emang tiap hari kan kumpul kan, biasanya berempat terus tuh lah. Ya setiap hari ya, karena quality time-nya kan kalau orang kan mungkin malam minggu aja ya kan, kalau kita tuh ya setiap hari. Karena kan memang Fadel tuh memang kalau dibilang kan orang rumahan ya, anak rumahan, jarang dia bergaul, sosialisasi, karena udah sering kalau di kuliah kan, kalau pulang udah di rumah, diajak temennya nongkrong juga udah jarang, paling temennya diajak ke rumah gitu. Desi, keluarga Fadel emang tengah dalam percobaan nih. Karena selain orang tua dan kakak Fadel, diakui sang ayah, ia pun sempat merasa miris katanya ketika menemukan kejadian saat menjenguk Fadel. Ada yang kasusnya sama dengan Fadel tetapi dijenguk oleh pacarnya. Beda dengan kondisi Fadel. Dan Umar pun jadi merasa sampai ngenes katanya Besti ketika anaknya menanyakan, Fadel kok gini ya Pak? Nah itu juga ada beberapa waktu kita besuk di sana, hari apa ya kemarin ya, Hari Kamis ya, besuk. Kemudian ada yang masalahnya kayak si Fadel, tapi anak di bawah umur juga, bapak sama ibunya malah, tapi dia besuk, jadi di situ ngenes, kok Fadel begini ya Pak ya, gitu loh, jadinya ngenes gitu, kok ini masalah di bawah umur itu lebih kecil lagi, tapi ceweknya besuk gitu, padahal emaknya sama bapaknya masing-masing lagi ribut gitu. Nah di situ kok cewek ini sampai memang cinta nggak berubah lah begitu. Tapi itu yang bikin Fadel ngerasa desek gak ya? Nah itu dia ngenes, kok bisa pas ada yang gitu loh gitu. Fadel rindu Loli mungkin ya Besti, atau justru kecewa nih. Anyway, meski bukan seorang ahli hukum, Umar sebagai ayah yang ingin bisa membantu melakukan upaya untuk Fadel pun sampai membuat catatan-catatan yang juga curahan hatinya berupa buku untuk kepolisian dan Komdigi agar serangan komentar di media sosial terhadap keluarganya bisa terbatasi. Dan gak hanya itu Besti, Pak Umar juga membuat artikel yang ingin ia sampaikan ke DPR sebagai masukan tambahan mengenai peraturan perlindungan anak agar diturunkan batas usianya dari 18 tahun menjadi 15 tahun dan diperketat lagi katanya agar kejadian seperti kasus yang menimpa anaknya tidak selalu dibuat senjata dengan menggunakan alasan PPH, karena usia 18 disebut Umar sudah bisa memilih Besti. Makanya saya ada sedikit buat bikin buku gitu untuk kepolisian, untuk Kementerian Info, apa sekarang di Komdigi Ya cerita curhatan lah. curhat lah. Jadi soalnya saya kan kontraktor dulu ini nih, jadi saya dulu di PLN, saya kan basicnya dari elektro. Setelah ada kerjaan di batu bara, saya ikut, jadi saya menganalisis begitu, analisa, terus ikut di offshore, saya lihat gitu. Nah kebenaran pas kena di anak saya mau lihat juga, saya jadi bikin Kayak ini ya, kayak analisa ini kok begini ya, oh kekurangannya di sini gitu. Kita nggak nyangka siapa pokoknya gitu. Oh waktu itu Komdigi itu Iya, saya mau minta supaya follower itu jangan sampai kayak begini dahsyatnya minta ampun ya serangannya. serangannya dibatasin 1000 misalnya begitu. Ini kan se-Indonesia Ya, jadi memfilter lah istilahnya. ya, jadi bisa difilter sampai 1000. Dan ke Kementerian, besok ada lagi, saya mau lagi bikin juga ya artikel aja cuman ke DPR, saya mau kasih kok ini dibuat apa ya istilahnya, apa ya itu, perlindungan anak ini dibuat senjata gitu loh. Karena 18 tahun itu saya rasa udah kebesaran.
coba diturunin sampai 15 atau itu baru di bawah perlindungan anak. Jadi anak ini nggak bisa berubah, anak ini kan nggak bisa disusupin, nggak bisa ini, jadi itu loh. Karena ke 18 itu kan dia aja pacar aja bisa milih kan. Ya, saya cuma mau himbau begitu aja, ada tambahan masukan ya. masukan bahwa coba diperketat lagi. Jadi kan kayak kolaborasi yang kayak seperti ini kan bisa dibuat senjata, apa-apa PPH, PPA, apa-apa perlindungan anak. Padahal anak ini bisa diintervensi dari itu loh. Jadi kalau anak kecil kan nggak mungkin, karena ini udah kebesaran saya rasa 18. Saya minta nanti himbauan bahwa di Usulan ya. jadi di bawah pelindung ibu itu di bawah 15. Merasa ngenes dengan nasib sang anak karena menemukan kejadian yang mirip dengan kasus anaknya, bahkan di kasus orang yang berbeda lebih di bawah umur, Umar Bajideh mengaku hanya bisa mengusulkan dan tidak keberatan kalau usulannya tentang perlindungan anak di bawah 15 tahun itu tidak dipakai. Tapi kalau memang di perlindungan anak ini di bawah 15, di bawah 18, 15 aja itu masih polos. Kalau dia cerita aja seperti yang kemarin saya lihat itu kan masih ibu bapaknya berantem, dia tetap besuk. Nah di situ yang si Fadel itu ngenes gitu loh, kok nggak gitu pak, gitu loh. Itu jadinya ya nggak mesti harus jadi kan, itu kan kalau anak Cuma itu, ini ya usulan nah, aja. itu nanti saya kirim pemasukan aja dari Ya upaya-upaya gitu. Ya udah, usulan aja kok Besti. Kan semua berhak mengusulkan. By the way, tidak dijenguk Loli dan mengaku ngenes ketika teman sekamar Fadel yang memiliki kasus yang sama dengannya tapi dijenguk oleh sang pacar. Ternyata bukan berarti nih membuat Fadel rindu sama Loli, tapi lebih ke ngenes Besti karena sudah berkorban banyak untuk Loli. Kadang-kadang sih cuma ngenes aja. Oh ini cewek ini kok sampai bapak ibunya masih berantem. Dia kan ngomong sama Fadel teman sekamarnya, tuh cewek gua aja. Nah gitu loh. Kalau ini kan dengan sekejap bukan saya mau harus membela Fadel, enggak. Ya cinta gimana sih, kita kan bisa tahu kalau perempuan tuh kalau udah cinta bukan yang harus membela, tidak gitu loh. Ya mungkin Fadil ya, menurut Fadil pengorbanannya yang udah lama ya, maksudnya udah dia jaga apa ya, mungkin ya ada harapan mungkin ya sedikit. Cuma ya udah, cuma cerita aja sih, curhatan biasa Aja dia pas lagi sekamar jadinya dia gitu. Ya udah, Fadel sabar aja. Semoga masalah ini segera selesai ya Besti. Anyway, menurut kalian, kalau Fadel menurut kakaknya tidak rindu Loli karena hanya merasa ngenes, apakah ini artinya Fadel marah ke Loli atas nasibnya sekarang? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video kece lainnya di Kata Ani Besti. Pasti kata